kesaksian. Waktu itu Ekin sakit, Tuhan kasih sembuh. Shalom, saudara-saudara dimanapun kita berada. Pada saat ini kami rindu berbagi, melanjutkan cerita yang ada di video sebelumnya, bagaimana Tuhan sudah menolong kami. Dan sebelumnya saya rindu membagikan ayat yang menjadi kekuatan kami ketika kami, salah satu ayat ya, beberapa ayat ketika kami dalam pergumulan. Di dalam Mazmur 121, Tuhan penjaga Israel. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ayat inilah yang menjadi kekuatan kepada kami, menjaga kami. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu ketika kami sudah sampai di rumah sakit dan ternyata kondisi anak saya sangat parah, ketika saya tahu bahwa HB-nya 4, trombositnya rendah dan dia membutuhkan donor darah. Puji Tuhan, pada waktu itu ketika anak saya sudah selesai donor darah, ada HB-nya kembali 10 dan keadaan umumnya pada waktu itu dia tetap lemah, tidak mau makan, sampai kami bergumul, Tuhan, kami sudah ada di rumah sakit, tetapi ternyata anak kami tidak seperti apa yang kami pikirkan. Kami pikir ketika sudah di rumah sakit, dia akan makan, dia akan hanya beberapa hari saja dan akan kembali ke rumah. Tapi ternyata tidak seperti yang kami pikirkan. Di Laki Padada dia dirawat selama 1 minggu, diberikan obat cacing, diberikan antibiotik dan lain-lain. Tapi saudara-saudara, keadaannya tetap dia lemah, dia pucat, dan beberapa hari setelah transfusi, dia kembali sesak nafas. Dan saya pikir, apa yang terjadi, Tuhan? Kenapa ketika sudah transfusi, kenapa dia kembali sesak? Dan akhirnya ada satu ibu yang meminta kami untuk merujuk anak kami ke Makassar untuk ditangani lebih intensif di sana. Kami bergumul dengan Tuhan, kami berdoa, dan setelah Tuhan mengizinkan untuk pergi, Tuhan memberi tanda untuk pergi, akhirnya kami mencoba mengurus segala administrasi, dan pendeta kami memperingatkan kami untuk mengurus administrasi secepatnya, jangan sampai kami berangkat malam, karena ada satu kejadian di mana orang yang dia kenal ketika mereka berangkat malam, ambulans mereka kecelakaan dan dalam mobil itu semuanya meninggal. Kemudian beberapa pendeta mendoakan kami sebelum kami berangkat, tapi saudara-saudara, ketika kami mencoba mengurus surat-surat administrasi secepat mungkin untuk diselesaikan, prosesnya tidak semudah yang kami pikirkan. Akhirnya surat-surat yang kami urus harus selesai sore, dan akhirnya kami harus menunggu ambulans, dan kami harus berangkat jam 9 malam pada waktu itu. Sudah malam ya. Dan sebelum kami berangkat, suami saya mengajak sopir dan juga suster yang menemani kami untuk berdoa. Setelah selesai berdoa, kami jalan, dan saudara-saudara, sekitar jam 1 malam pada waktu itu ya, ambulans melaju dengan kencangnya. Sekitar jam 1 malam pada waktu itu saya mendengar bisikan di pikiran saya, karena waktu itu anak saya tidur di tempat tidur di ambulans yang kecil dan tidak ada apa-apa yang menahan dia. Jadi di pikiran saya berbicara, kamu harus peluk anakmu, ini mobil sebentar lagi kecelakaan. Dan
dorongan itu begitu kuat, akhirnya saya tidur di sebelahnya, saya peluk anak saya, dan saudara-saudara tahu ternyata benar, tidak beberapa lama kemudian ada satu mobil open cab yang ditumpangi oleh banyak orang. Mereka nyambar, senggol mobil ambulans yang kami tempati, dan kemudian ada mobil ini terbalik-balik dan kemudian kami tabrak. Ada mobil lagi dari depan yang benar-benar waktu itu menurut saya, jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami, maka pasti kami sudah akan tidak ada sampai pada saat ini. Saudara-saudara tahu, ambulans yang kami tumpangi rusak berat, dan puji Tuhannya pada waktu itu ada satu orang bapak yang berdiri. Dia mengatakan, ayo cepat kalian pergi, dan mereka membukakan jalan untuk mobil kami untuk segera membawa anak kami ke rumah sakit rujukan. Dan saudara-saudara tahu, puji Tuhan, mobil ambulans ini berjalan dalam keadaan rusak, berjalan pelan-pelan sampai tiba di rumah sakit tujuan kami. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menolong kami dalam perjalanan pada waktu malam itu. Kami tiba di rumah sakit di mana anak kami dirujuk, dan sampai di sana saudara-saudara, kami tidur beberapa jam. Ketika anak kami sampai, anak saya sesak parah. Waktu itu Ekin sesak nafas, dan baru kali itu saya melihat dia sesak nafas yang sangat sesak nafas parah ya. Jadi waktu itu saya kembali mempersalahkan suami saya. Itu kan saya sudah bilang tidak usah dirujuk, kenapa harus dirujuk? Begini jadinya, dia makin parah. Tetapi suami saya meyakinkan saya bahwa Tuhan sudah tuntun kita ke tempat ini, kita tidak boleh ragu dengan pertolongan Tuhan. Akhirnya dia buka jendela, dan anak saya bisa tidur waktu buka jendela, walaupun waktu itu tidak pakai oksigennya. Buka jendela, akhirnya kami beristirahat berapa jam. Waktu itu sudah jam 3 subuh kami sampai di rumah sakit itu. Kemudian pada waktu pagi sekitar jam 8, suster dia kirim WhatsApp hasil pemeriksaan darah dari Ekin, dari anak saya ya, hasil pemeriksaan ADT. Dan di situ tertulis suspek ALL. Ternyata saudara-saudara, setelah kami serahkan hasil pemeriksaannya kepada dokter, ternyata anak kami menderita leukemia. Dan dia katakan, ibu, kami tidak dapat menangani penyakit ini di rumah sakit ini, kami harus merujuk anak ibu ke rumah sakit yang lain, rumah sakit pusat kanker di kota itu. Jadi kami akhirnya saudara-saudara, kami kembali mengumpulkan barang kami, dan waktu itu perasaan kami sebagai orang tua sangat sedih. Kami menangis, kami bergumul dengan Tuhan. Tuhan, apa yang salah dengan kehidupan kami? Kenapa anak kami sudah mencoba yang terbaik, kenapa anak kami harus menderita penyakit ini, penyakit leukemia yang kami sendiri tidak menyangka bahwa dia akan menderita penyakit itu. Dan akhirnya saudara-saudara tahu, kami bergumul dengan Tuhan, kami evaluasi kembali apa kesalahan kami, dan kami melihat bagaimana Tuhan menegur kami. Tuhan memperlihatkan bahwa kami terlalu sibuk dalam pelayanan, kami tidak memperhatikan anak kami. Tuhan menegur kami dengan banyak lagi yang lain. Dan saudara-saudara, timbul keraguan di hati saya secara pribadi, timbul keraguan di pikiran saya bahwa Tuhan, apakah anak saya ini akan selamat atau bagaimana? Sama seperti bangsa Israel ketika mereka selesai melihat mujizat, mereka menghadapi pergumulan yang baru, mereka lupa akan pertolongan Tuhan. Itu yang terjadi kepada saya, dan saya benar-benar ragu, saya benar-benar bergumul dengan Tuhan, sampai akhirnya saya ingat, Tuhan ingatkan saya, apakah kamu ingat kejadian tadi malam, di mana mobil yang kamu tumpangi kecelakaan dan kalian hampir meninggal? Saya kembali ingat itu, saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau anak saya meninggal, pasti kami sudah terjadi apa-apa ketika kami kecelakaan, atau anak saya mungkin sudah meninggal ketika ada di Tosi. Tuhan kembali mengingatkan, dan saya kembali baca ini firman, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dan ayat yang ke-6, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Saya pegang itu, saya katakan bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti punya jalan keluar, karena janji Tuhan selama dalam pergumulan itu, firman yang datang kepada saya adalah firman yang mengatakan bahwa anak saya tidak akan kenapa-napa. Tuhan akan menguatkan, matahari itu tidak akan menyakiti saya. Jadi akhirnya
Saya kembali mendapat kekuatan walaupun saya sempat ragu. Saya kembali mendapatkan kekuatan saudara-saudara dari firman yang saya baca. Dan kemudian sambil menunggu proses rujukan ke rumah sakit pusat kanker pada waktu itu, saya membaca satu kutipan dari buku Membina Keluarga Sehat, di mana di situ dikatakan, Membina Keluarga Sehat halaman 31. Di sana dikatakan bahwa Yesus ketika ada di dunia ini dia memiliki ibu, dan dia merasakan bagaimana beratnya pergumulan dari ibu itu ketika anak mereka dalam keadaan sakit, apalagi anaknya meninggal. Saudara-saudara, saya menangis waktu itu. Saya mengetahui bahwa imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang merasakan penderitaan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya juga membaca dari buku ini bahwa semua ibu-ibu pada waktu itu yang anaknya sakit, mereka berusaha mencari Yesus untuk menyembuhkan. Dan saya rasa posisi saya pada waktu itu seperti ibu-ibu itu. Saya sudah tidak pedulikan diri saya hanya mencari Tuhan. Saya berusaha bagaimana anak saya sembuh, dan saya bersyukur untuk kekuatan firman yang Tuhan berikan. Dan saudara-saudara tahu, kami kembali dirujuk ke rumah sakit pusat kanker waktu itu yang ada di Makassar. Dan waktu itu corona sudah mulai masuk ke Indonesia dan juga masuk ke Makassar, kota Makassar pada waktu itu. Kembali bergumul dengan Tuhan, tapi kami sudah pasrah, kami sudah melihat bagaimana Tuhan menolong kami melewati maut beberapa kali. Dan akhirnya kami terserah Tuhan, apapun yang terjadi terserah. Kami sampai di UGD, saudara-saudara, ruang untuk rawat inap full, jadi kami harus menunggu di UGD selama 2 malam. Kami di sana melihat bagaimana manusia itu menderita oleh karena pilihan-pilihan mereka, dan bagaimana dosa itu mengakibatkan penderitaan yang berat bagi manusia. Kami melihat banyak orang tua yang bergumul dengan anak-anak mereka, yang bergumul dengan kematian. Waktu itu saudara-saudara, karena kecapean, tidak tidur-tidur, saya juga mulai sakit. Saya mulai flu, kemudian badan saya terasa sakit, meriang, dan lain sebagainya. Saya berdoa, Tuhan, ini nih sementara corona. Kalau saya sakit, saya gejala corona, apa yang akan terjadi? Saya bisa dipisahkan dari anak saya, dan saya berpikir bahwa keadaannya akan sangat rumit. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengutus umat-umat Tuhan yang ada di sana, saudara yang kami kenal di sana menolong kami. Dia telepon, dia bawakan makanan, kemudian dia buatkan jus untuk saya. Dia buatkan jus waktu itu, jus bit, apel, wortel, dia berikan kepada saya. Dia kemudian air jeruk dan coba doping. Puji Tuhan, walaupun tidak pulih cepat, tapi itu memberikan kekuatan kepada saya, fisik saya, untuk boleh tetap bertahan pada waktu itu. Saya terus bergumul dengan Tuhan, dan saudara-saudara, akhirnya kami dapatkan kamar untuk perawatan. Dan selama di sana saya kembali melihat keadaan fisik anak saya. Dia terus lemah, tidak mau makan, dan akhirnya saudara-saudara, selang harus diganti setiap 7 hari. Dan saya mencoba untuk memberi makan, tetapi tidak bisa. Dia tetap tidak mau. Saya bingung kenapa, apa yang terjadi. Ternyata hatinya membesar, menekan lambung sehingga dia tidak mau makan. Dan saudara-saudara, waktu itu kami bergumul dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus kami berikan? Apa yang harus kami lakukan? Kami di rumah sakit tidak bisa lakukan apa-apa. Dan akhirnya Tuhan menuntun kami untuk, karena waktu itu saya masih lemah ya, saya masih sakit. Teman di sana, saudara di sana masih terus membuatkan kami jus bit. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan, bolehkah jus ini saya berikan untuk anak saya? Bolehkah dia konsumsi ini jus untuk menolong dia punya? Karena waktu itu dia sesak terus, dan kemudian HB-nya turun lagi, dan akhirnya dia makin pucat, tidak bisa tidur, sepanjang malam tidak bisa tidur. Dia demam, saudara-saudara, dia demam sampai 40,1. Sampai saya benar-benar bergumul, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan akhirnya melalui petunjuk Tuhan izinkan untuk saya berikan jus bit itu 10 cc. Saya tanya kepada Tuhan berapa, 10 cc diberikan selama 2 hari. Dan kemudian dokter bilang hasil BMP-nya waktu itu ya saudara-saudara, karena pasien leukemia itu harus di BMP. Hasil BMP-nya waktu itu dokter bilang kabur,
itu proses yang sangat menyakitkan. Saya bilang, dokter, sebenarnya saya sudah tidak sanggup untuk melihat anak saya di BMP. Tapi dokter bilang, ibu, kita harus lakukan ini karena kita tidak dapat melakukan tindakan yang lebih untuk anak ibu kalau kita tidak tahu apa hasil BMP-nya. Karena hasil pertama kabur ya. Jadi pada waktu itu kami berdoa. Saya bilang, suster, dokter kasih kami waktu untuk berpikir. Akhirnya dokter bilang, kalau boleh saya boleh dapatkan jawabannya besok. Kami bergumul sepanjang malam, dan akhirnya, Tuhan, bagaimana jika hasil BMP-nya keluar, apakah kami harus kemoterapi atau bagaimana? Dan kami sudah menyerahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, ada jawaban yang lain. Jadi waktu itu ketika kami bergumul, ada beberapa waktu untuk terus memberikan dia jus. Kami berikan jus, dan saudara-saudara tahu ketika di rumah sakit banyak obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Tapi karena saya raba hatinya sudah keras, saya raba di sebelah kanan hatinya keras, saya tidak berikan lagi obat-obat yang lain kecuali yang disuntikkan oleh suster. Jadi waktu saya sudah tidak berikan obat-obat yang lain, hanya jus yang kami berikan, dan kemudian berikan juga temulawak. Dan puji Tuhan, sebelum BMP yang kedua, HB anak saya naik sedikit waktu itu. Dan dokter katakan, karena waktu itu saya minta dokter kalau boleh transfusi, tapi dokter bilang, ibu ini lagi corona, lagi susah darah. Jadi waktu HB anak saya naik, dia bilang, ibu ini HB-nya naik. Saya bilang, iya dokter, puji Tuhan. Dia bilang, apa yang ibu berikan kepada anak ibu? Saya bilang, saya kasih jus. Dia, oh iya bagus bu, anak-anak memang bagus diberikan yang alami-alami. Jadi puji Tuhan waktu itu tetangga-tetangga tempat tidur waktu itu mereka juga melihat yang sama penyakitnya ya, leukemia dengan anak kami. Mereka melihat, wah ternyata anaknya ada perubahan. Jadi mereka, ibu bolehkah kami dibuatkan jus? Jadi akhirnya kami pesan untuk mereka. Puji Tuhan, menolong untuk anak kami, dan kami juga rindu semoga itu menolong bagi mereka. Dan saudara-saudara, setelah beberapa hari sambil menunggu, akhirnya anak saya di BMP. Dan waktu di BMP, dokter bilang hasilnya masih beberapa minggu kita tunggu. Kemudian pemeriksaan phenotype yang akan dikirim ke Jakarta. Dan saudara-saudara, sambil menunggu itu, waktu itu dengan tidak sengaja ya, infus anak saya, karena setiap hari dia harus ganti infus, setiap hari infusnya bengkak. Dan ketika dia ditusuk dengan jarum, dia tidak merasa sakit. Kiri kanan sudah ditusuk, akhirnya ganti kaki, sangat susah dapatkan pembuluh darahnya. Akhirnya sampai pada waktu itu kami sudah putus asa, Tuhan bagaimana ini, sepertinya tidak ada perkembangan, bagaimana, apa yang harus kami lakukan. Dan satu kali ketika dia demam terus selama 24 jam tidak berhenti demamnya, kami berdoa. Ketika dia demam, saya cuma ambil tangannya saudara-saudara, dan saya ingatkan di ayat ini bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang sudah menciptakan tubuh anak saya, dia juga yang akan memulihkan. Dan saudara-saudara, saya hanya ingat juga janji Tuhan bahwa darah yang baik itu dihasilkan dari makanan yang baik. Jadi janji ini hanya saya tuntut daripada Tuhan, bahwa Tuhan, ketika anak saya berikan makanan yang terbaik sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat, saya percaya bahwa Tuhan akan memperbarui darahnya. Itu yang saya tuntut. Jadi akhirnya saudara-saudara, setelah beberapa waktu, tidak sengaja infus anak saya ini dia tacor, banyak yang masuk ke dalam tubuhnya tidak sesuai dengan anjuran dokter. Akhirnya dia kelihatan gemuk, matanya bengkak. Kemudian dokter lihat dia kelihatan seperti sehat, dan akhirnya dokter mengizinkan untuk dia pulang beristirahat, karena waktu itu kami benar-benar sudah kelelahan dan kami sudah tidak sanggup lagi untuk ada di rumah sakit waktu itu. Saya sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil ini anak, kalau Tuhan izinkan, tolong kuatkan kami. Dan kalau memang Tuhan harus sembuhkan, tolong sembuhkan, karena kami benar-benar sudah tidak sanggup, saudara-saudara. Kami sudah sakit dua-dua. Dan puji Tuhan, pada waktu itu ketika dokter izinkan kami pulang istirahat di rumah sambil menunggu hasil
BMP-nya, kami terus bergumul dengan Tuhan, karena sebenarnya kami tidak siap ketika anak kami akan di kemoterapi. Dan ketika kami pulang di rumah, dia tetap menggunakan selang NGT, karena dia tidak mau makan. Akhirnya sampai di rumah kami coba melatih dia, kasih pegang apel, kasih pegang pisang. Kemudian dia mulai belajar masukkan ke mulut, dia mulai belajar makan sedikit-sedikit. Dan puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan menuntun anak kami ini. Setiap hari kami bertanya, Tuhan, apa yang harus kami berikan? Jus apa? Berapa ukuran? Dan dikatakan 3 hari kemudian kontrol lagi. Dan setelah kami kembali 3 hari kemudian kami coba kontrol lagi, dan ternyata hasil BMP-nya sudah keluar dan hasilnya negatif.